Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk mengupdate pergerakan 4 saham perbankan yang ada di bursa kita. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan di bursa kita itu ada 4 saham perbankan yang terbesar yang ada di Indonesia, yaitu ada BBCA, ada BRI, ada Mandiri, dan juga BBNI. Jadi di video kali ini saya akan mengupdate pergerakan 4 perbankan, pergerakannya seperti apa nanti ke depannya. Nah, namun sebelum sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, kita akan update dulu pergerakan indeks IHSG kita seperti apa. Jadi memang pergerakan indeks kita di perdagangan hari ini sangat impulsif dan ditutup menguat plus 1,42% di level harga 7.176. Kita sih sebenarnya punya forecast kemungkinan besar dia akan terjadi sebuah koreksi. Karena apa? Karena di sini kalau kita perhatikan ada sebuah negatif divergen yang terbentuk. Jadi kalau seandainya teman-teman mengikuti pergerakan indeks IHSG, ketika terjadi sebuah pembalikan arah, biasanya IHSG itu selalu aktif dengan yang namanya divergen. Tapi di perdagangan hari ini, divergennya itu kalau kita perhatikan memang sepertinya akan gagal. Karena apa? Karena di perdagangan hari ini pergerakan indeks IHSG kita itu sangat impulsif, teman-teman. Dia ditutup menguat 1,42% dengan flow yang sangat besar. Nah, di sini teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini indeks kita atau bursa kita ditutup menguat dan foreign itu net buy 2,1 triliun. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, dengan transaksi value-nya itu 16 triliun, itu sangat besar. Kalau kita lihat memang transaksi value kita biasanya hanya di kisaran 10 sampai 9 triliun. Namun hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 16 triliun. Kalau kita perhatikan di sini kita menemukan ada BBRI, ada BCA, Mandiri, BNI dan juga Astra yang di mana ini merupakan saham yang paling banyak diakumulasi foreign di perdagangan hari ini. Nah, ini adalah net value atau net sell-nya. Jadi ada beberapa saham juga yang memang saat ini sedang di outflow foreign, tapi bukan berarti saham yang di outflow foreign itu adalah jelek. Nggak seperti itu konsepnya, teman-teman. Ini kita hanya bisa melihat, saham-saham apa aja sih yang sedang di-outflow atau di-inflow oleh foreign. Nah, sekarang yang menjadi daya tarik adalah kenapa terjadi sebuah kenaikan yang cukup signifikan? Kenapa terjadi sebuah inflow yang cukup signifikan yang diakibatkan oleh foreign? Nah, kalau teman-teman perhatikan, eee, bursa semalam ya, dari Amerika, The Fed sendiri telah mengumumkan bahwa mereka telah menahan suku bunga di bulan 12 ini, dan itu menjadi sebuah signal yang sangat positif untuk market saham, teman-teman. Dan ditambah lagi, The Fed juga mengumumkan kemungkinan besar mereka akan melakukan penurunan suku bunga sebanyak 3 kali di tahun 2024, dan itu terapresiasi positif oleh market. Kenapa? Karena kalau seandainya suku bunga mengalami penurunan, itu akan berdampak positif. Ada yang namanya perpindahan flow dari tingkat risiko yang lebih rendah seperti obligasi atau SBN atau deposito ke tingkat risiko yang lebih rendah. Karena apa? Karena suku bunganya akan mengalami penurunan. Ketika suku bunga atau imbal hasil mengalami sebuah penurunan, tentu itu tidak menarik, yang di mana, tingkat risikonya rendah, tapi suku bunganya mengalami penurunan. Ya udah, tentu big fund atau manajer investasi akan memindahkan aset mereka ke dalam tingkat risiko yang lebih tinggi. Karena apa? Karena kemungkinan besar sih ekonomi akan mulai berjalan, teman-teman. Jadi ketika suku bunga mengalami sebuah penurunan, itu akan berdampak positif terhadap perputaran roda ekonomi kita. Kalau seandainya suku bunga tinggi, orang nggak akan mau ekspansi, orang nggak akan mau expand dengan uangnya. Mereka akan simpan uang mereka supaya apa? Karena suku bunga sedang tinggi dan itu menarik untuk kita tabung. Tapi ketika suku bunga mengalami penurunan, ya orang nggak akan mau tabung uang mereka lagi. Mereka akan expand ke real market, mereka akan masuk ke dalam aktivitas mereka, mereka akan ekspansi bisnis dan juga itu akan mempengaruhi pergerakan market saham, teman-teman. Makanya kalau seandainya teman-teman bertanya kenapa sekarang terjadi sebuah inflow yang sangat masif, ya karena apresiasi market yang di mana suku bunga ditahan di bulan 12 dan kemungkinan besar
tahun depan The Fed akan menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali gitu. Oke, jadi ini bulan 12 juga teman-teman perhatikan yang di mana window dressing tentu sudah valid akan terjadi ya. Kalau teman-teman lihat window dressing itu adalah bulan yang di mana bulan Desember akan ditutup menguat. Nah, kalau kita perhatikan sekarang IHSG kita tuh di bulan Desember sudah naik sebanyak 1,6% dan itu cukup tinggi untuk pergerakan IHSG. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan besar sih masih ada potensi dia terus mengalami kenaikan ditambah ada signal positif dari The Fed yang mereka telah menahan suku bunga, kemungkinan besar sih Bank Indonesia juga akan melakukan, eee, menahan suku bunga, teman-teman. Dan kemungkinan besar juga BI akan mengikuti langkah The Fed, yaitu apa? Menurunkan suku bunga di tahun ke depan dan itu akan membuat bisnis di Indonesia akan kembali jalan. Nah, kalau pertanyaan, sektor-sektor apa yang akan diuntungkan? Salah satunya ada properti. Banking juga diuntungkan. Kenapa? Karena sektor ekonomi itu akan jalan. Orang akan berani pinjam uang untuk ekspansi bisnis mereka dan itu jauh lebih menarik gitu. Oke, jadi forecast-nya kemungkinan besar kita akan optimis. Jadi IHSG kita akan coba langsung anggap dia akan kejar area all time high yaitu 7355. Nah, kita akan lihat 4 perbankan, kita akan update ya. Pertama itu ada BBCA. Jadi BBCA kalau teman-teman perhatikan di video-video saya yang sebelumnya, kita sudah update bukan lebih dari sekali untuk pergerakan banking. Nah, kita ambil weekly time frame terlebih dahulu supaya teman-teman terlihat jelas sebenarnya pergerakan banking ini seperti apa gitu. Nah, kalau kita tarik dari weekly time frame, teman-teman tuh akan menemukan bahwa BBCA ini berada di dalam tren yang sangat bullish. Nah, kalau kita buat seperti ini, kita menemukan ada sebuah structure bahwa bahwa BBCA ini berada di dalam tren yang bullish. Nah, kita turunkan time frame ke daily supaya kita melihat apa yang sedang terjadi di dalam pergerakan BBCA. Nah, di sini kita lihat ya, kita presisikan terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia tercluster ya. Kalau di sini teman-teman perhatikan dia aktif dengan channel trendline-nya nih. Kalau kita lihat target terdekat BBCA itu ada di 9.400. Ini merupakan area resisten yang kemungkinan besar dia akan tuju. Kalau saya pribadi melihatnya kemungkinan besar BCA bisa kejar area 10.000, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita ambil channel-nya aja 10.800, ini dia bisa kejar. Nah, sorry, 11.000 ya. Ini dia bisa kejar kurang lebih area 11.000 nih. Kalau teman-teman ingin coba hold sahamnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tapi kalau untuk trading jangka pendek, area terdekat itu ada di 9.400 untuk BBCA. Kalau seandainya dia breakout di atas itu, ya udah kita ambil optimisnya itu ada dia kejar 11.000. Oke, jadi untuk BBCA kalau seandainya teman-teman tanya targetnya ada di mana, target kita itu terdekat 9.400 itu merupakan area resisten dan paling jauh itu ada di 11.000 yaitu area channel trendline-nya. Selanjutnya BBRI, jadi ini adalah saham favorit kita di banking ya untuk BBRI sendiri karena saham ini merupakan saham yang sangat bagus ketika teman-teman simpan di dalam portofolio. Nah, kalau kita coba tarik channel, kita coba kembali tarik tarik channel trendline-nya, kita lakukan presisi terlebih dahulu ya. Nah, kita tarik channel-nya di sini, kita tarik di sini. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah majority. Kalau kita tarik dari sini juga bisa, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin tarik di dalam channel-nya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, dia ada resisten sebenarnya di 5.700. Jadi, saya pribadi memang di bulan Desember ini menargetkan BBR itu dia bisa kejar area 5.700. Jadi kalau seandainya teman-teman tanya di mana sih area terdekat, yaitu ada di 5.700. Target kedua kita tuh ada di 6.200, teman-teman. Jadi kita nggak merubah target kita untuk BBRI. Kalau seandainya dia breakout di atas 5.700, target kita itu selanjutnya ada di 6.200. Nah, kita ambilnya itu dari channel trendline-nya aja nih, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, dia ada di area bawah channel trendline-nya. Jadi ini sangat menarik karena kalau kita ikuti secara channel, ya teman-teman bisa hold sampai 7.800 nih. Kalau seandainya teman-teman memang ingin pegang saham ini dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tapi kalau untuk
tanya area terdekat ada di 5.700 dan kalau seandainya dia break, area terdekat selanjutnya ada di 6.200. Oke, itu untuk BBRI. Selanjutnya Mandiri, kita lihat Mandiri ini juga kita udah rekomendasikan buy ya dari kemarin ketika dia berada dekat-dekat area ini nih, teman-teman perhatikan memang secara secondary trend-nya ini Mandiri masih berada di dalam tren konsolidasi atau dia membuat sebuah subway. Nah, kalau kita tarik channel ini kurang lebih sama seperti BBRI, kita tarik channel-nya. Nah, ada resisten di 6.200. Teman-teman perhatikan ini ada resisten. Kalau seandainya dia break resisten 6.200, kita punya target Mandiri itu di 6.550 sampai area 6.775. Itu merupakan area yang kemungkinan besar Mandiri bisa capai ketika dia breakout di atas 6.200. Kalau seandainya teman-teman tanya, Pak, apakah Mandiri ini menarik untuk kita entry? Jujur saya lihat sih masih sangat menarik. Karena apa? Karena secara tren di dalam secondary trend dia masih membentuk sebuah konsolidasi. Jadi ini cukup menarik untuk teman-teman entry dan simpan barangnya sampai area target kita di 6.775. Oke, jadi Mandiri ini sangat menarik. Paling jauh ada di 7.100 nih untuk dia kejar area channel-nya. Jadi Mandiri masih sangat layak untuk teman-teman pertimbangkan. Selanjutnya BBNI. Nah, BBNI ini juga masih menarik ya. Kalau teman-teman lihat memang saya hapus dulu gambarnya. Saya gambar ulang supaya teman-teman mengerti untuk analisa kita di saham BBNI. Ini ada resisten, teman-teman perhatikan dia mampu bermain di atas resisten. Tandanya apa? Tandanya resisten ini telah berubah menjadi sebuah area support level. Nah, kalau kita ubah dari weekly ke daily, kita lihat secara structure saham ini ya, teman-teman perhatikan kita coba tarik channelnya itu dari tren kecilnya aja. Kita tarik dari swing satu ke swing berikutnya. Nah, teman-teman tinggal copy paste aja nih, kemana target dia selanjutnya. Kalau kita lihat, target dia itu bisa ke 5.800 teman-teman. Dia bisa kejar area channel berikutnya, yaitu di 5.800. Jadi kalau seandainya teman-teman tanya, ini sangat menarik, karena dia ada potensi masih kejar area 5.800. Nah, ada potensi 8% lagi dia untuk bergerak. Kalau seandainya besok dia dikasih koreksi, ini merupakan area demand, jadi ini merupakan area demand yang bisa teman-teman manfaatkan kalau seandainya terjadi sebuah koreksi. Tapi saya pribadi sih, berharap dia nggak usah koreksi lagi, teman-teman. Namun kalau seandainya terjadi sebuah koreksi ya, ini area yang pas untuk teman-teman coba pertimbangkan untuk entry. Jadi kalau seandainya teman-teman yang sudah punya barang, hold aja sahamnya, targetnya itu ada di 5.800. Paling dekat, let's say kita katakan 5.600 kayaknya bisa kena, gitu. Nah, selanjutnya saham terakhir ya, saya ingin bahas Telkom. Telkom ini cukup menarik kalau teman-teman lihat. Nah, ini kita udah pernah ulas dari jauh hari karena ini merupakan salah satu saham yang kita rekomendasikan pada waktu window dressing. Nah, sekarang Telkom ini kalau teman-teman perhatikan saya hapus gambarnya supaya terlihat lebih sederhana ya. Saya hapus dulu supaya lebih sederhana gambarnya. Nah, ini Telkom teman-teman lihat dia mampu bermain di atas resisten become support. Jadi ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan karena di sini kalau kita coba tarik channel dia telah breakout dan dia terjadi sebuah konsolidasi kurang lebih seminggu ya dari 7 Desember sampai sekarang. Jadi ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya ditanya apakah masih bisa entry, saya rasa ini masih bisa dan cut loss-nya sendiri let's say kita katakan di 3820 aja dan target kita lihat ya 4.200 ya. Ini teman-teman bisa letak langsung. Ini merupakan target kita. Jadi ada 6% untuk dia kejar area supply kita yang terdekat. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry Telkom, ini masih menarik. Nah, jadi ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan saham Telkom. Apalagi Telkom ini salah satu saham yang kita rekomendasikan ketika terjadinya window dressing. Ini area terdekat ya teman-teman, 4.200. Kalau seandainya dia break, kita ambil target selanjutnya itu di 4.100. Jadi saham Telkom ini masih sangat layak untuk teman-teman pertimbangkan. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang saya bahas di video kali ini. Semoga saham-saham di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kembali saya ingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman ketika klik link tersebut,
teman-teman tuh akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.